Kalau daya tahan dari bebek, daya tahan tubuhnya itu memang sudah bagus sih. Jadi kematian itu, mortalitas kematian cuma 1-2% lah per 100 ekor. Praktis mungkin ya sekitar cuma pagi itu ngasih makan, ngambil telur, ngasih minum. Mungkin butuh waktu sekitar 1-1,5 jam lah untuk 300 ekor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Prasetyo. Alamat saya Tegalrejo RT 2 RW 1 Pedukuhan Tegal Botowetan. Saya ternak bebek udah mulai 2019. Nama usahanya Ternak Bebek Sigit. Latar belakang saya ternak bebek dulu awal itu pedaging. Soalnya pas kerja di rumah makan, limbah-limbah rumah makan saya manfaatkan untuk ternak. Setelah saya keluar karena COVID limbah ndak ada, saya beralih ke petelur. Di petelur berjalan udah lumayan lama sih, sekitar itu 4 tahunan. Dari awal melihara saya cuma sekitar 20 ekoran. Dan itu saya merasa ada keuntungan di harga jual pakan sama harga beli. Harga jual telur sama harga beli pakannya saya berkelanjutan sampai sekarang populasi sekitar 310. Tapi untuk saat ini harga pakan terlalu tinggi. Saya mengurangi populasi yang dulunya hampir 500, sekarang tinggal 300-an itu. Soal pemasaran telur alhamdulillah lancar. Karena sudah ada pengepul langganan sekaligus penyetor pakan. Yang saya pakai pakan pabrikan, soalnya lebih praktis, 1 kali makan sudah cukup, mungkin sore tinggal ganti air. Keuntungan dari bebek ya sebenarnya nggak begitu banyak sih, tapi ya lumayan lah daripada nggak ada kerjaan. Di desa itu sulit mencari lowongan pekerjaan. Kendala di ternak bebek itu yang paling berat sebenarnya cuma di pakan, sebenarnya paling berat di pakan. Sama kalau pemula itu biasanya terkendala di bibit. Banyak yang penjual itu yang kurang amanah, jadi bibitnya terlalu muda, nunggu bertelurnya terlalu lama. Kalau daya tahan dari bebek, daya tahan tubuhnya itu memang sudah bagus sih. Jadi kematian itu, mortalitas kematian cuma 1-2% lah per 100 ekor. Praktis mungkin ya sekitar cuma pagi itu ngasih makan, ngambil telur, ngasih minum. Mungkin butuh waktu sekitar 1-1,5 jam lah untuk 300 ekor. Oh, kalau telur banyak itu sebenarnya di pakan pertama. Yang kedua, kondisi kandang, diusahakan kondisi kandang selalu kering. Sama itu namanya terjauh dari hewan atau kebisingan yang mengganggu bebek saat mau bertelur, terutama di malam hari. Telur saya setor ke pengasin. Kebetulan satu desa ini ada 3 orang pengasin, walaupun kapasitas tidak banyak. Sebagian saya jual ke pengepul, sisanya. Penjualan telur bebek dari dulu per biji. Kalau harga sekarang itu per biji sekitar 2.000 sampai 2.100, yang besar, yang kecil 1.700, 1.800. Oh, masalah kandang. Sebenarnya kalau kandang itu saya cuma karena modal sedikit jadi sejadi-jadinya lah. Cuma sebagian juga dari teman-teman udah ada yang bikin, tinggal nyontoh. Oh, keunggulannya sebenarnya ternak bebek itu bisa dibuat sampingan. Soalnya untuk yang pekerja menyisihkan waktu 1 jam di pagi hari sangat memungkinkan. Untuk saat ini sekitar 240 sampai 250 butir dari 300 ekor setiap hari. Perawatan bebek dari awal pelihara itu sebenarnya pemilihan bibit. Bibit itu yang bagus usia sekitar 5,5 sampai 6 bulan.
itu sekitar bertelur baru 5% sampai 10%. Di awal produksi biasanya kita pakai racian katul sama sintrat 1:4 selama kurang lebih 2 minggu untuk menggembungkan bebek itu sendiri. Sebenarnya kan dari pangon itu biasanya kurus-kurus, itu ditambah dengan vitamin selama ya seminggu sekali lah. Itu vitaminnya saya pakai turbo, kalau mineral saya nggak pakai. Itu nanti kalau udah jangka 2 minggu biasanya produksi akan meningkat. Nanti kalau udah masuk di angka 50% baru saya ganti dengan pakan jadi. Itu porsinya enggak saya takar sepuasnya bebek. Itu mungkin selama 4 hari habisnya 1 ekor itu hampir 2 onan lah. Setelah 4 hari nanti stabil sekitar habis 1,3 on sampai 1,2 sampai 1,3 on. Setelah 1 bulan kemungkinan produksi yang diharapkan itu sekitar 60 sampai 70%. Untuk ukuran telur kalau awal produksi memang kurang, sebagian tidak layak jual, sebagian masuknya ukurannya terlalu kecil. Untuk membesarkannya yaitu pakai vitamin turbo. Setelah bebek nanti usia di awal produksi sampai usia 6 bulan kita harus selektif untuk mencari bebek mana yang nggak bertelur. Biasanya molting bulu ciri-cirinya, ganti bulu sayap. Itu kalau saya langsung saya jual ke pemotongan. Tapi sebagian peternak lain juga ada yang dipelihara lagi. Tapi bagi saya itu terlalu berat di biaya pakan, karena kembali bertelur lagi setelah usia dari mulai tidak bertelur itu sekitar 40 hari sampai 50 harian. Motivasinya kalau saya dulu kan banyak orang yang orang luar di sini nurut angon lah istilahnya, pelihara bebek tapi pindah-pindah itu. Nah dulu awalnya kan saya lihat itu, kenapa mereka bisa untung sedangkan kita masa pribumi sini kok enggak bisa gitu loh. Sebenarnya kalau awal ternak itu banyak yang bilang pasti rugi, soalnya bebek makannya banyak di kandang nggak bisa bertelur. Persepsi masyarakat sini. Bagi yang ingin ternak pemula, sebaiknya cari peternak yang sudah mulai dulu, cari tahu ilmunya, baru kita terjun. Masalahnya kalau cuma lihat di YouTube kurang memuaskan terus terang. Soalnya terkendala itu pertama itu bibit. Bibit kebanyakan banyak yang tertipu terlalu muda atau sudah bebek mulai akhir.